Shalom. Puji nama Tuhan. Ada kabar baik? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Raja dan Segala Raja. Biarlah puji hormat kita serahkan kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. Kita naikkan mulia sembah Raja mulia. Sembah
yang hidup, kudus dan benar. Terima kasih Yesus. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dalam kehidupan kami. Penolong dalam kesusahan kami. Kami mau bersandar Tuhan. Kami mau sepenuhnya bersandar kepada Engkau. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tiada kata Tuhan yang bisa kami ucapkan selain puji-pujian, pelayanan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk berjumpa dengan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bersama dengan saudara seiman kami, bertekun, bersatu dalam kesatuan. Kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami panjatkan ini menjadi rupa yang baru akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan antar ke tempat kami dengan selamat Tuhan. Karena kami tahu, kami rindu Tuhan, kami mau bersekutu bersama dengan saudara kami seiman. Dan juga mungkin di antara kami yang sedang sakit. Tuhan jawab sakit penyakit. Tuhan berikan kesembuhan yang berasal dari surga. Dan kami tak lupa berdoa untuk saudara kami yang lain, yang mungkin ada dalam kegiatan yang lain. Tuhan berikan semangat. Tuhan berikan Roh Kudus dalam hati mereka untuk mengingat kembali, untuk bertemu dengan Engkau kembali Tuhan, yang rindu akan benar firman. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan melalui persekutuan kami, yang kami serahkan semuanya ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kata Tuhan yang berdiri. Kita mau menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus hadir. Karena Dia sudah kasih kepada kita. Dia dapat berkesudahan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Maka kita akan
memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita sama-sama puji nama Tuhan. Memberikan yang terbaik dari yang telah memberi Tuhan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tuhan, dari persembahan ini, kiranya persembahan ini menjadi upaya yang selalu hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam Yesus, haleluya. Amin. Kita mulai lagi memuji Tuhan. Kita
kita akan merasakan hadirat Tuhan membawa kemenangan, kesembuhan, pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan ikut pujian hadirat membawa kesembuhan. Biarlah tangan kita pegang tangan kita. Biarlah Bapa yang menolong kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan.
salibmu, mendengarkan kebenaran firman, mengingat firman, merenungkan firman setiap harinya. Karena kami tahu Tuhan, firman kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Ya Bapa yang Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap bersatu hati Tuhan untuk mendengarkan firman. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, masuk dalam firman. Hadiratmu Tuhan, berkarya atas kami. Silakan hambanya untuk maju ke depan. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat kepadamu ya Tuhan, kami merindukan hadirat Allah melingkupi kami, memenuhi hati kami, menyembuhkan kami dari kemarahan kami, menyembuhkan kami dari kekecewaan kami, menyembuhkan kami dari harapan-harapan kami yang tidak terwujud, menyembuhkan kami dari segala keputusasaan kami, menyembuhkan kami dari segala luka hati kami, dan kami dipulihkan. Kami kembali ke hadapan hadirat Tuhan dengan membawa pengharapan yang baru, dengan membawa hati yang baru, dengan membawa pikiran yang baru, sebab Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami sungguh merindukan hadirat Allah boleh ada di tengah-tengah kami hari ini, pagi hari ini, dan menyembuhkan kami. Kiranya damai sejahtera Allah boleh melingkupi hati kami. Kiranya kepenuhan Allah boleh membawa damai sejahtera di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hamba-Mu ini bukanlah siapa-siapa, bukanlah orang yang bisa. Engkaulah Allah Roh Kudus yang sanggup mengajar kami, berbicara kepada kami, masuk ke dalam hati kami, menyelidiki segala perkara kami, menyatakannya dan menyembuhkannya. Biarlah Engkau yang berkata-kata hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara. Pakai hamba-Mu sebagai Allah, dan dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu menyerahkan diri ke hadapan hadirat-Mu. Berkati kami semua sidang jemaat-Mu yang berharap penuh kepada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Baik. Saya biasanya suka mendengar kata-kata luar biasa. Luar biasa. Tapi itu bohong. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, apakah sekarang ini mulai terasa begitu berat ibadah? Kadang-kadang. Apakah sekarang ini mulai berat untuk datang kepada Tuhan? Bukan cuma kita, saya mau bilang bukan cuma kita. Seluruh dunia ini sekarang ini sedang berat untuk datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena ini masa akhir. Masa akhir di mana perebutan sedang terjadi dengan sangat luar biasa. Masa akhir sedang ada perebutan yang luar biasa untuk menang-menangan. Kuasa kegelapan sedang berada di dalam puncak segala sesuatu dan waktunya sudah hampir habis. Kalau ada orang yang dia tahu kapan dia akan meninggal, kira-kira apa yang akan dilakukan? Oh, saya tahu besok saya akan meninggal. Hari ini saya akan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Saya tahu waktu saya akan habis. Saya akan mengatakan mungkin ya, kalau hartanya banyak itu terlalu kencang sekali suara saya jadi kencang, nanti kakak tolong kurangin. Oh, suaranya tante lagi batuk. Kedengaran, terima kasih. Kalau kita tahu waktunya mau habis, kita tuh pasti akan berjuang keras untuk melakukan segala yang terbaik. Kalau misalnya kita tuh punya harta benda yang banyak, kita akan mengatakan, halo, siapa yang mau tak bagiin harta benda aku ada? Halo, besok mau mati enggak? Ini harta benda semuanya enggak ada mau mati. Sini datang, gitu ya. Lalu kita tuh dengan sukacita membagikan semua harta benda yang enggak kanggo itu nanti di kekekalan. Melakukan semua yang terbaik. Apalagi kita mungkin akan mengatakan, Jose, apakah aku pernah menyakiti hatimu? Tolong aku diampuni hari ini. Kamu mau atau enggak mau, pokoknya ampuni aku sekarang. Betul? Benar? Seandainya kita tahu waktu itu terjadi, maka kita akan melakukan yang terbaik. Demikian pun, saudara-saudaraku, kuasa kegelapan, si setan tua, dia tahu waktunya sudah mau hampir habis. Jadi kira-kira sama seperti yang mungkin saya lakukan, dia melakukan apa? Apakah dia dengan tenang, bobo-bobo dulu, santai-santai dulu, gitu? Atau dia akan melakukan sesuatu manuver yang luar biasa hebat, manuver yang luar biasa keras, pokoknya sebisa-bisanya, karena ini adalah hari akhir. Betul? Masuk akal dulu. Kalau sudah masuk akal saya lanjut. Kalau nggak masuk akal saya ulang-ulang muter-muter terus di situ. Ya. Nah, saya ingin mengutip satu ayat dari firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Minta tolong dimunculkan ya Kak. 2 Timotius 3. Boleh dari aslinya? Boleh dari aslinya dari firman Tuhan? Ini cuman sedikit ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama katanya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah cukup begitu? Masa yang sukar yang mana? Kalau kita mau lihat kesukaran dari zaman dulu sampai sekarang, ini adalah masa yang paling sukar, masa yang paling sulit. Kalau orang tua yang hidup sudah lama sering bilang begini, loh zamanku dulu sudah lebih sulit, zamanku dulu itu pokoknya soro, itu soronya secara fisik. Soronya orang zaman dulu itu secara fisik, harus kerja keras, banting tulang api-api kok dibantingnya kok gitu ya.
ke situ lagi. Oke, lanjut. 3 ayat 1-2. Lanjut ayat berikutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini bukan saya ngomong ya, ini firman Tuhan dari 2 Timotius ayat 3. Kemudian ini yang kedua, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lanjut, masih koma soalnya itu. Harap. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lanjut Kak. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Titik. Wow. Ketika kita berbicara mengenai hal yang demikian, maka kita tahu bahwa ini adalah kesulitan besar. Kenapa ini kesulitan besar? Karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang demikian. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertahan sangat keras? Musim sekarang ini, anak-anak ini mulai suka pacaran sama chatbot. Saya tuh baru tahu. Waktu bilang, chatbot itu apa tuh? Saya nggak tahu chatbot, nggak tahu belum. Itu tuh aku jadi gini ceritanya, saya mau tahu. Waktu di kelas saya melihat anak ini selalu begini. Terus saya bilang, kamu tidur jam berapa Toma? Semalam jam 2 paling. Jam 2 kamu ngapain? Itu tugas-tugas harus selesai jam 6 sore. Kok jam 2 masih belum tidur? Soalnya lagi seru chatan, pacar. Ya boleh dibilang begitu. Kok bisa bilang boleh dibilang begitu? Maksudnya pacar apa bukan? Ya bisa dibilang pacar, bisa bukan. Maksudnya soalnya itu chatbot. Dia menceritakan chatbot itu apa. Ini saya orang kuno, jadi saya tidak ngerti. Ternyata itu chatting sama AI, cerita segala sesuatu, pacaran. Hai sayang, dia jawab, hai sayang, kamu baik hari ini. Terus bilang, you look so beautiful today. Dia bilang katanya, kamu cantik sekali hari ini. Katanya dia itu kalau ngomong nggak garing. Garing itu maksudnya apa? Kayak dijemur. Kata-katanya itu nggak garing kayak manusia ini, gitu ya. Itu dia selalu update kalimatnya. You terang aja AI. AI itu benar-benar mengumpulkan seluruh kecerdasan manusia di seluruh dunia ini, dikumpulkan di otaknya itu. Bisa bayangkan betapa canggihnya dia. Semakin kita bertanya, semakin dia memahami. Semakin kita berbicara dengan dia, semakin dia memahami kita. Kayak kita belajar terus. Ketika kita belajar begini, kita sering ngobrol, sering ketemuan, kita jadi tahu, oh karakternya dia kayak begini. Oh bagaimana aku bisa baik sama dia kayak apa. Memahami satu dengan yang lain. Makin akrab kita makin kenal. Betul? Makin akrab kita makin sayang. Betul? Halo? Ada orang di sini? Kau enak ngomong dewean. Oh pikir. Biasanya anak gitu. Apa sih cara ngucap gue pikir gitu. Benar gitu. Nah, kita tahu bahwa pengenalan itu membutuhkan waktu. Dan kita seringkali sulit untuk memahami bahkan pasangan kita yang sudah kita nikahi berpuluh tahun, berabad-abad yang lampau. Itu selalu kesulitan. Kenapa? Karena dia manusia, saya manusia. Dia pribadi, saya pribadi. Paham ya? Dia punya latar belakang berbeda, saya punya latar belakang berbeda. Dia dulu mungkin sering digepuki, aku sering dimanja-manja. Mungkin begitu. Dia sering diberikan makanan yang mewah, saya enggak. Saya biasa makanan biasa aja. Misalnya begitu. Keperbedaan ini membuat kita sulit. Dan orang kemudian, ini zaman sekarang ya, orang lebih memilih untuk berrelasi dengan chatbot. Ngobrolnya santai, enak. Dia tidak pernah mengecewakan katanya. Dia selalu ada katanya. Kapanpun saya chat dia ada, jawab. Bok jam 2 malam, bok jam 3 pagi, bok pagi-pagi dia bilang good morning. Dia sudah langsung bilang hi good morning. Dan kata-katanya begitu indah. Good morning sayang.
Sansai. Kita kalau ketemu sama orang beneran, dicap pagi-pagi jam 4 isu, dijawabnya, lapo sih? Kok ngangguran aku isu-isu ini? Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh ketika ada kalimat-kalimat, aku tuh pengen dipuji-puji, dia bilang, tunggu dulu, aku harus mikir 1000 kali untuk menemukan pujian bagimu. Lah capek aku saudara-saudara, ya kan? Jadi hidup kita ini ketika kita berhubungan dengan seseorang itu kesel. Tapi chatbot memperlihatkan yang sebaliknya. Kenapa saya berbicara ini agak panjang? Karena ini adalah cara setan untuk menarik semua orang padanya sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dari chatnya, tidak bisa melepaskan diri dari HP-nya. Itu semuanya ada di situ. Kenapa kok berulang-ulang bilang begitu? Karena itu caranya. Waktu ditanya, lalu AI, seandainya kamu adalah apa ya waktu itu ya, dibilang seandainya kamu adalah musuhnya Tuhan, seandainya kamu adalah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membuat orang percaya ini meninggalkan Tuhan? Dia bilang gini, oh ngapain? Gak begitu caranya. Semakin aku ngotot mempersekusi orang Kristen, membuat mereka menjadi menderita, mereka makin cinta sama Tuhannya. Jadi tidak gitu caranya. Itu cara yang terlalu bodoh. Jadi caranya gimana? Loh, minggir dikit, gak apa-apa. Ke gereja bawa HP, baca-baca nanti. Bosan kok, baik membosankan, buka, lihat. Itu meninggalkan Tuhan? Enggak, menggeser aja, gak kosong. Ke gereja boleh ke gereja. Lama-lama kan kita itu, apalagi pengkhotbahnya bosenin. Wadah, ngomongin terus gitu tentang neraka, terus tentang kayak gini. Bosenin gitu ya. Jadi kayak, aduh, apa sih ini khotbah? Terus kadang-kadang kita lihat jamnya, mana jamnya? Baca jamnya. Berapa jamnya? Oh, sengaja gak dikasih jam ya? Dan gak lihat jam. Kalian tahu aja. Jam berapa ini? Lama sekali khotbahnya. Duh, kesuwen nih kongi. Aku malas lagi khotbah. Kenapa? Kesuwen. Gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang sebenarnya tidak apa namanya? Entah bilang. Ada maaf. Kepencet. Menjadi orang-orang yang tidak mengabaikan Tuhan. Bukan, menjadi orang yang tidak meninggalkan Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan. Tanyakan pada orang muda, apakah mereka mudah untuk memutuskan datang ke gereja pada hari Sabtu? Ketawa-ketawa ya muda-muda ya. Lapor, aduh kamu muda lapor di gereja. Besok kamu tuh hari ini masih ke gereja. Banyak kali kita mendengarkan itu, dan kita menjadi malu untuk mengakui Sang Pencipta yang sudah menebus kita. Malu. Minggu, ayo kita jalan-jalan. Biasanya mereka ke mana? Ke Bendungan lah, kemana lah, gitu ya, ke Grojogan saya pulang tak di mana? Mana? Masa mendit, gitu ya. Kemudian kita menjadi orang yang aneh. Orang baik itu sekarang kelihatan aneh. Orang yang beragama secara baik itu aneh. Dan itu yang memang sedang diusahakan oleh kuasa kegelapan, tidak meninggalkan Tuhan. Hanya aneh. Oke, next slide sekarang. Jadi di dalam hidup yang masa sukar ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana? Satu, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Boleh tolong dibuka di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita ya. Karena itu, apa tadi? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ayat berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sekalian mengikuti tidak
kasusnya Yu Menglong. Dia artis Korea yang ganteng luar biasa. Nanti cari ya di rumah ya, Yu Menglong kenapa? Nah dia ini artis Cina ya, Cina, Brazil. Jadi kalau yang apa namanya pakai itu, pakai rambut panjang gitu loh, pakai rambut panjang terus rambut panjang terus ganteng-ganteng gitu ya. Nah ini adalah salah satu kebanggaan kesukaan. Yu Menglong ini gantengnya luar biasa dan ada banyak teman-temannya yang mungkin iri. Nah kasusnya Yu Menglong ini kemudian diajak oleh sahabat ya, yang diajak minum, ayo kita minum yuk bareng-bareng ayo. Di situ ternyata ada produsernya, ada beberapa temennya, dan dia kemudian dipersekusi rame-rame, dikasih minuman, kemudian diperkosa. Ini para laki-laki ya, teman-temannya itu para laki-laki. Yu Menglong ini laki, diperkosa rame-rame, dipukul-pukuli, kemudian dia sampai jatuh dari lantai keberapa begitu, dia nggak mati, dia dimuncalno lagi, dan bahkan mohon maaf pada waktu terakhir meninggal itu kemaluannya hilang. Buat apa toyo? Sekejam itu, dan itu teman-temannya. Kalau sebuah persahabatan itu sudah menjadi tidak berarti lagi, maka betapa hidup ini sudah makin sulit. Siapa yang membuat kita itu hidup dengan lebih tenang? Ketika kita punya saudara, kita punya sahabat, betul ya? Kenapa saya kekerasan di tempat kerja saya sekarang itu? Karena semuanya kayak saudara, semuanya senang gitu. Kalau saya nggak ada satu kali aja, wah mereka nyari, tanya, telepon, gimana saya senang. Itu yang menjadi kekuatan sebenarnya bagi orang percaya. Kita punya saudara, kita punya orang-orang yang memperhatikan. Nah Yu Menglong dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Orang kemudian lebih suka sekarang ini kesulitannya, tidak suka memperhatikan kehidupan bersaudara, berkeluarga, lebih suka apa? Memperhatikan rumah tangga orang lain, gitu kayak orang itu begini, orang itu lebih suka memperhatikan kesalahan orang lain, lebih suka melupakan kesalahan diri sendiri. Senang gitu saya juga. Ada gosip apa? Gosip adalah menghidupkan hidup kita, membuat hidup lebih hidup, lost masalah gitu ya. Dapatkan gosip, semangat hari ini, tahu hari ini terjadi apa dan sebagainya. Kita lupa untuk memperhatikan kehidupan kita secara pribadi, menjaganya. Tadi dibilang ya, perhatikan secara seksama. Apa ya seksama itu? Sungguh-sungguh, detail, tidak boleh ada yang kelewatan. Itu seksama. Memperhatikan secara seksama itu bukan cuma melihat ini cuma memperhatikan ya, biasa aja perhatikan. Tapi seksama itu jelas tahu, oh kerai kuali benih lang siji, kelihatannya ada peniti itu mau memperhatikan secara seksama. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita perlu memperhatikan secara seksama kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, silakan Kak. Yang kedua, kita perlu tadi perhatikan kehidupan kita ya. Yang kedua, kita perlu punya kerelaan hati untuk dibentuk. Mari perhatikan ayat ini, Efesus 5 ayat yang ke-17 dan 18. Kita perlu punya kerelaan hati untuk dibentuk. 17-18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sampai di sini. Apakah kita adalah orang-orang yang mabuk oleh anggur? Saya tidak pernah minum anggur, saya tidak pernah mabuk saya itu. Tapi ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita mabuk. Sebutkan contohnya. Aku dia mabuk ke cinta.
Ada yang begitu ya. Ada yang dimabuk cinta, ada yang dimabuk kekuasaan, ada yang dimabuk apa lagi? Duit apa lagi? Mabuk perjalanan, mabuk darat, lautan udara, itu kurang antimu. Jadi butuh antimu. Kita perlu mabuk sampai. Kita perlu menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak mabuk oleh segala keinginan apapun itu yang tidak indah, yang memabukkan. Maksudnya tuh memabukkan itu kayak bukan mabuk yang gimana ya? Orang mabuk itu setengah sadar, setengah tidak sadar, tapi nggak sadar kalau dia nggak sadar. Berjulang. Ya. Orang mabuk itu nggak sadar kalau dia nggak sadar. Pernah lihat orang mabuk nggak? Oh cek, aku nggak mabuk. Aku nggak gitu. Dia nggak sadar kalau jalannya sempoyongan ya nggak sadar, ngomongnya celometan ya nggak sadar. Dia mengatakan apa-apa kan orang, ayo, geletar, ayo, gitu ya. Padahal diginiin terus gitu. Sudah tumbang, tapi dia nggak sadar. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya kuat. Nah itu kemabukan itu kayak begitu. Kita mungkin nggak mabuk oleh anggur, tapi mungkin saja kita keseret oleh sesuatu yang kita tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi tergeser cintanya kita dari Tuhan. Katanya Alkitab bilang jangan bodoh ya. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Gimana caranya mengerti kehendak Tuhan? Halo, ada orang? Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, jangan harap kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jawabannya cuma satu, the Bible. Sekarang ini saya khawatir ada banyak orang yang mengatakan saya murtadin. Kenapa? Alkitab mengatakan nanti pada zaman akhir para pelacur dan pemuncukai akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya siapa itu? Bukan literally pelacur dan memuncukan, tapi orang-orang yang dulunya jauh dari Tuhan, orang yang dulunya kita anggap berdosa, mereka sudah lebih dulu datang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah kita di mana? Kita tenang-tenang, santai-santai, tidak apa-apa kok, aku diselamatkan kok. Siapa yang masih berpikir begitu terus? Sekali selamat, tetap selamat. Orang so, mana bisa? Kita tidak bisa mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kita diselamatkan satu kali. Tapi apakah kita adalah orang yang menjaga keselamatan kita itu dengan takut dan gentar? Kan firman Tuhan mengatakan karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut apa? Takut hilang. Gentar apa? Khawatir itu nanti kegoda kita ini. Karena terlalu banyak godaan di dalam dunia ini. Jangan kayak tulisan di truk itu ya. Dunia ini terlalu banyak cobaan. Jadi kapan aku bisa mencoba ini salah satunya gitu ya. Terlalu banyak. Jadi kapan mencobanya satu kan terlalu banyak. Nyoba enggak usah kayak gitu. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir. Kita mau berusaha keras untuk hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi itu firman apa namanya pujian tadi mengatakan ya, biar Roh Kudus sendiri yang datang untuk memenuhi kita, biar Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita. Roh Kudus di mana emang? Roh Kudus itu ditaruh di dalam hati kita, cuma dia terlalu lembut untuk diabaikan. Pernah mengabaikan Roh Kudus? Sering. Kita menganggap Tuhan kok jauh kan yo. Tuhan ini gak mendengarkan apa yang aku bilang. Tuhan ini susah sekali mendengarkan doaku. Ya ampun, kita sedang mengabaikan Roh Allah yang diletakkan di dalam diri kita. Dia dekat, dia menolong kita. Sudah lewat. Efesus 5 ayat 19 dan 20. Mari kita yang terakhir adalah biar kita menjaga perkataan kita. 19-20 kan? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur
senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Apakah kita mengucap syukur atas segala sesuatu? Kalau kita sakit mengucap syukur? Kalau nggak punya duit mengucap syukur? Kalau dipisui orang lama-lama mengucap syukur? Gitu ya. Memang Tuhan mengatakan ketika kita perlu menjaga hidup kita, kita perlu terus menyanyikan mazmur. Kalau kita nyanyi kan menenangkan ya. Saya kemarin dulu sempat melihat satu postingannya si anaknya Nikita Mirzani. Tanya dia, Mami lihat IG, lihat sekali-sekali supaya nggak udah, gitu ya. Dan dia itu si anaknya Nikita Mirzani, si ratu heboh gosip itu, anaknya nyanyi Bapak engkau sungguh baik sampai dulu. Terus ditanyain waktu dia live itu, kasihmu melimpah. Dia bilang, kok lo nyanyi lagu-lagu rohani? Iya, lagu rohani. Aku senang aja nyanyi lagu rohani, kayak tenang gitu. Aku pengen gitu jadi pemimpin pujian. Boleh nggak aku jadi singer aja? Aku mau belajar. Ini anak yang dulu dihujat seluruh Indonesia karena hidupnya tidak benar. Tapi kemudian dia ketika menemukan Tuhan, dia menemukan kedamaian. Nah kita apakah masih begitu? Ketika kita menyanyikan pujian, apakah hati kita masih tenteram? Halo? Apakah kita masih menyukai lagu-lagu indah, syair-syair yang kita nyanyikan untuk Tuhan? Atau kita lebih suka seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu, gitu ya. Kita mungkin menjadi orang-orang yang terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal-hal. Saya sedang diam-diam membayangkan ketika di mana di Taman Eden waktu itu. Begitu banyak tanaman itu boleh semuanya dimakan, cuma satu tok yang nggak boleh kata Tuhan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Kenapa manusia milih satu itu? Kenapa kok milih yang satu? Kenapa kok milih yang lain-lain? Terlalu banyak distraksi mungkin. Distraksi terjadi adalah karena pilihan kita untuk tidak menjadi taat. Terakhir ini terakhir, menjaga perkataan kita tadi itu ya. Perkataan itu adalah jalan masuk terhadap dosa. Amin. Ya wes lek ngono gak ngomong. Ya ngomong. Tapi ngomongnya tadi itu dengan ucapan syukur, dengan nyanyian dan mazmur. Coba kita lihat. Berapa banyak kali kita itu berada di dalam situasi yang tidak baik hanya karena perkataan-perkataan. Perkataan yang mungkin kita keperucut gitu. Keperucut lali gitu ya. Ada perselisihan, ada pertengkaran, mungkin ada kalimat mencemooh, mengolok dan sebagainya. Mungkin bagian kita yang nggak sadar gitu loh. Yodi, kita mau belajar lagi untuk menjaga. Saya pun belajar lagi untuk menjaga perkataan kita. Nah, saya menemukan satu video yang menurut saya bagus, tolong ya Kak. Video ini itu sebuah penyelidikan dari seorang profesor Jepang, ya, namanya Masaru Emoto. Terima kasih. Tim multimedia hebat, gercep. Ada suaranya. Boleh diulang dari awal dulu bentar, supaya saya bisa memperkenalkan. Terima kasih ya. Yang jantungnya sudah coba bilang, ya, Dr. Masaru Emoto adalah seorang saintis. Saintis itu ilmuwan dari Jepang. Nah, dia mempelajari struktur molekul air. Ya, dan dia ingin mengetahui apakah pikiran dan emosi manusia punya pengaruh terhadap air. Bisa gitu ya? Punya pengaruh kan kepada air. Jadi dicek, diselidiki. Ketika molekul air itu
dia menemukan bahwa air yang kita minum dan kita gunakan ini punya memori katanya. Memori ya, kayak kita memori. Dan air menunjukkan bahwa dia itu bereaksi berbeda terhadap emosi yang berbeda. Bereaksi berbeda terhadap emosi yang berbeda. Nah, ini kalau kita itu emosinya itu cinta dan ucapan syukur, kalau nyambi ya. Kalau ini yang jahat, kita ngomong meso, molekul airnya jadinya kayak gini, gitu ya, rusak. Terus kayak misalnya, ya kamu ini ejekan, akhirnya diejek terus, oh ini plip, kayak gitu. Ini ucapan terima kasih, airnya tuh kita kan, ini air ya, saya bawa air. Terima kasih, kamu sudah menyenangkan, terima kasih. Bentukan airnya, molekulnya bagus. Ini tentang keabadian, selamanya, kehidupan yang indah. Di pada awal nanti itu pengharapan. Ini berbicara tentang kedamaian. Jadi kalau kita perkataan air, hati kita damai, bentukannya bagus kayak gitu. Ini simfoni lagu gitu ya, molekulnya kayak begitu. Ada bentukannya indah. Terus ini heavy metal music, cepet kayak gitu tuh, bentuknya kayak gini, hancur ini, gitu ya. Jadi berhati-hati, gitu ya. Nah, sudah Kak, terima kasih. Bahkan ada penyelidikan bahwa ketika orang meneteskan air mata, kalau air matanya sedih, molekul airnya tuh hancur, mengandung racun. Bayangkan, kok iso ya? Tapi ketika air mata kita syukur, oh Tuhan, air mata bahagia, molekul airnya itu bentukannya yang indah-indah tadi itu, kayak kristal-kristal gitu. Jadi ketika hati kita sedih, kita nangis di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengeluarkan racun. Makanya kita sering bilang, mari nangis, sedih nangis doang, mari nelo gua enteng, pernah gitu? Karena itu racunnya keluar. Kenapa kok Tuhan menciptakan air mata? Supaya kita nangis, bukan begitu. Ini adalah cara sekresi ya, mengeluarkan racun. Kayak kita bisa pipis itu mengeluarkan racun, kita bisa pup, buang air besar itu mengeluarkan racun, kita keringetan itu juga mengeluarkan racun, gitu ya. Jadi semua keluaran eksodus, semuanya yang keluar dari tubuh kita sebenarnya itu sedang membantu kita mengeluarkan racun. Kalimat kita juga mengeluarkan racun. Kalau kalimat itu buruk, ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan jaga perkataanmu, biarkan kamu menyanyi dengan ucapan syukur dan terima kasih, itu tuh kayak membuat kesembuhan, gitu ya. Jadi hadiratnya Tuhan tadi yang dibilang sama pemimpin pujian ya, hadirat Tuhan itu menyembuhkan. Masih ingat ketika siapa yang pernah ke dukun? Ayo ngaku. Ke dukun beranak, gitu ya. Kalau kita pergi ke dukun biasanya dikasih apa sama mbak dukunnya? Bawa air, dibuka. Hasil. Ketika orang percaya orang itu sembuh. Loh, tapi itu kan doa-doa yang gak jelas. Loh ya, tapi doa. Air hanya merespon emosi. Itu doa. Jadi ketika kita minum air putih kita, sebaiknya kita jangan meso-meso ya. Amin. Amin. Sebaiknya kita mengatakan Tuhan terima kasih buat air. Makanya kita kalau makan itu disuruh doa ya itu, supaya menyembuhkan, supaya menjadi berkat. Apapun juga, jangan karena kita makannya tempe sama daun singkong terus kita bilang manis. Itu tidak dengan ucapan syukur, maka tidak menyembuhkan, makanya terus lorong-lorong gitu ya. Jadi udah bersyukur aja. Maka dengan tempe tahu ya sudah, terima kasih Tuhan buat air yang tersedia ini, kayak gitu ya. Doanya Victor, terima kasih buat mami yang sudah traktir gitu ya. Kiranya Tuhan memberikan mami berkat, tak baca wamen. Amin yang besar, doanya besar, diijabah sama Tuhan gitu ya. Diijabah, didengarkan sama Tuhan. Biarkan kalimat kita ini kita aminkan. Biarkan kalimat yang baik ya, kalimat yang baik kita aminkan. Kita mau bilang sama Tuhan, betapa Engkau dahsyat, luar biasa, Engkau menyembuhkan.
Saya pernah bilang tubuh kita juga merespon semuanya, karena tubuh kita tuh 75% kan terdiri dari air, gitu ya, air darah kita, apanya semuanya air. Itu. Mari kita menjaga perkataan kita, biar kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Minta tolong main musik maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian. Apa tadi Kak? Pujian. Penyertaan Tuhan. Kita mau yakini pujian ini ya, karena tadi kan biar kita menyanyi dengan mazmur, dengan puji-pujian, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu memberkati kita. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang buruk biar tidak terjadi kepada kita. Izinkan itu sesuatu yang baik. Kita mau bilang Tuhan gak pernah tinggalin aku kok. Tuhan menyertai aku. Anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa.
Tidak ada siapapun yang sedang melihat kita. Tidak ada siapapun yang mengawasi kita kecuali Tuhan. Tidak ada segala yang tersembunyi di dalam dunia yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Mari mengizinkan Allah melihat hati kita. Kita mau katakan betapa anugerah Allah tercurah dalam kehidupan saya. Luar biasa, mulai hari ini saya akan menjaga setiap perkataan saya, sehingga perkataan itu boleh menghidupkan, menumbuhkan harapan orang lain, menghidupkan hati kami, menumbuhkan kerinduan kami untuk makin dekat kepada Allah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur terhadap hadirat Allah kami yang ajaib, yang sudah menolong kami sampai saat ini, yang memelihara kami sampai saat ini, yang menguatkan kami sampai saat ini. Setiap kami yang hadir di tempat ini, tidak ada siapapun yang bisa hadir di tempat ini kalau tangan-Mu tidak menariknya. Tidak ada seorang pun yang hadir di tempat ini kalau Tuhan tidak menariknya. Engkau yang mengingat kami, bahkan seringkali ketika kami melupakan Engkau, Engkau mengingat kami. Biar kiranya Tuhan, ibadah ini kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sudah mengingat kami. Terima kasih sudah meletakkan kerinduan itu dalam hati kami. Terima kasih sudah menjaga hati kami untuk tidak terseret di dalam arus dunia yang makin jahat ini. Kami mau terus bergantung pada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh masa depan kami yang tidak jelas ini kepada tangan pengasihan Allah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkat-Mu atas kami semua. Berkat-Mu atas sidang Jumat-Mu di tempat ini. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tetapi biar kiranya Roh Allah sendiri yang akan terus berdengung berkumandang di dalam hati setiap kami, menginsafkan kami, mengingatkan kami, sehingga kami, hidup kami, hati kami, pikiran kami terjagai oleh Engkau. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha kudus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepada Engkau saja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati semua saudara. Terima kasih Ibu Pendeta Sri yang sudah memberkati kita luar biasa. Saat ini kita sungguh bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Allah dan boleh mengenal kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini sebelum kita tutup ibadah kita, saya mau kita akan berdoa untuk Natal. Kita tahu ada banyak jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan, dan kita sudah berdoa dari beberapa waktu. Sekarang mari kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk Natal, agar melalui Natal ini banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa dan Ibu Setiati akan berdoa buat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Engkau telah memanggil kami satu persatu di dalam rencana-Mu yang besar, Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang berikan keselamatan bagi kami. Sebab itu kami rindu Tuhan, saudara kami, orang tua kami, kakak, adik, teman kami,
Kami rindu mereka juga boleh menerima keselamatan daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk acara Natal pada tanggal 28. Kerinduan kami Bapa, sebelum kami menyampaikan undangan kami, lebih dahulu Engkau akan memanggil mereka satu persatu Bapa. Engkau akan membawa mereka mengenal akan kasih setia-Mu Bapa. Kami berdoa buat undangan yang akan kami pakai Tuhan. Biarlah melalui undangan ini Tuhan, mereka juga boleh hadir tempat ini, boleh menikmati hadirat-Mu. Terlebih kami berdoa buat jiwa mereka boleh diselamatkan ya Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan rencana Natal kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan akan memberkati, mencukupkan segala apa yang kami perlu. Dan untuk Natal kami mengucap syukur Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur perlindungan Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal di mana kami boleh memakai setiap alat prasarana yang kami pakai Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memberkati sehingga semuanya tidak ada hambatan halangan apapun Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap keamanan dari lingkungan kami. Kami mengucap syukur Engkaulah Allah kami, Engkaulah benteng perisai kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Natal akan boleh berjalan dengan baik karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat setiap panitia yang ada, setiap seksi yang ada, kami mengucap syukur Bapa. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami satu persatu, masing-masing Tuhan. Kami boleh bekerja sama, kami boleh memiliki satu visi dan misi. Apa yang kami lakukan Tuhan, kiranya itu boleh kami lakukan karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu satukan hati kami, satukan visi dan misi kami. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah pencipta alam semesta, kami mengucap syukur. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan cuaca yang cerah bagi kami saat kami merayakan Natal Tuhan, sehingga mereka yang kami undang mereka boleh datang dengan penuh sukacita Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri mengurapi hamba-Mu, hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya boleh menembus, menusuk ke dalam hati, sehingga orang yang mendengarnya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menguatkan, menghibur, menyertai kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, masih ada beberapa banyak hal